Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Safitri, NIM 22 2020 037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai pengertian pajak, azas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, dan pandangan Islam tentang pajak menurut Indonesia dan menurut pandangan kita. Yang pertama itu pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua itu azas pemungutan pajak. Azas ini terbagi menjadi, yang pertama itu ada azas kebangsaan. Azas ini berdasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk warga negara asing yang tinggal atau menetap di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekali meninggalkan negara. Yang kedua itu ada azas umum. Berdasarkan azas ini, pajak di Indonesia didasarkan pada keadilan umum yang artinya pengenaan pajak dari dan untuk masyarakat Indonesia untuk kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas umum. Yang ketiga itu azas sumber. Azas sumber merupakan dasar pemungutan pajak yang berpedoman pada tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Artinya, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diperuntukkan wajib pajak yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Jadi, terdapat wajib pajak WNI yang bekerja di perusahaan asing luar. Selanjutnya ada azas yuridis. Azas yuridis atau hukum di Indonesia dijadikan landasan pemungutan pajak ialah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pemungutan pajak lainnya juga didapat dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Azas selanjutnya adalah azas ekonomi. Dengan azas ekonomi ini, pajak tidak boleh menjadi penyebab merosotnya perekonomian rakyat. Dengan adanya pajak, diharapkan pemerintah bisa secara maksimal mendapatkan pembiayaan melalui pungutan pajak. Dan yang terakhir ada azas wilayah. Azas wilayah memiliki kemiripan dengan azas tempat tinggal. Azas ini didasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Jadi, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun selama masih di dalam wilayah Indonesia akan dikenakan pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sama halnya dengan WNA yang memiliki aset objek pajak di. Yang ketiga itu sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada self-assessment system. Sistem perpajakan ini yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian lain, bahwa wajib pajak ialah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak kepada kantor pelayanan pajak atau KPP atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak. Contohnya, dalam PPN dan PPH, self-assessment system sudah mulai masuk ke Indonesia setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun sistem perpajakan tersebut memiliki konsekuensi karena wajib pajak berhak menghitung jumlah pajak yang perlu dibayar. Biasanya wajib pajak berusaha membayar pajak sesedikit mungkin. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak self-assessment adalah yang pertama itu wajib pajak menentukan besaran pajak terhutang. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dan yang terakhir itu pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang kedua itu ada vehicle assessment system. Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan pihak berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini, biasanya wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. Sistem pemungutan pajak ini biasanya dapat diterapkan pada penyelesaian pajak bumi dan bangunan atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam proses transaksi pembayaran PBB, KPP biasanya berperan sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak yang memuat sejumlah PBB terhutang di setiap tahunnya, sehingga tidak perlu lagi untuk menghitung pajak yang terhutangnya.
Untuk ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak of vehicle assessment ialah yang pertama itu ada petugas pajak berwenang menghitung dan memungut besaran pajak terhutang. Yang kedua, wajib pajak berperan pasif. Yang ketiga, besaran pajak akan diketahui oleh wajib pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan dan menerbitkan SKP, serta pemerintah memiliki hak penuh pada saat menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan. Dan yang terakhir itu ada withholding assessment system. Untuk withholding system, besaran pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang merupakan bukan wajib pajak ataupun aparat pajak. Contoh penerapan sistem ini ialah pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi KPP untuk bayar pajak terhutang tersebut. Dan untuk ciri-ciri dari sistem ini, yang pertama itu wajib pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terhutang serta menerbitkan bukti potong atau pungut bagi wajib pajak yang telah melunasi pajak terhutang. Dan yang keempat itu ada pandangan Islam tentang pajak. Pajak atau riba menurut pandangan Islam itu hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. Menurut negara Indonesia, pajak di Indonesia didasarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, di mana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh warga negara Indonesia atau WNI, warga negara asing, dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Dan menurut pandangan saya, itu pajak ialah iuran kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.